Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Bunda Korla kebingungan dan kemudian menjadi bahan tertawaan ini. Istilah Allah Bapa yang ada di Alkitab jadi bahan tertawaan. Ini. Oh, jadi dalam agama Kristen Allahnya punya Bapa. Itu Bunda, bukan berarti Allah itu punya Bapa, bukan. Bu, jadi istilahnya berarti jadi Allahnya orang Kristen tuh ya Allah. Allahnya Kristen itu ya Sang Bapa itu Allah kami. Bunda nggak paham dengan agama. Jadi gini. Allahnya Bapa itu ya Allah. Allahnya kami adalah Sang Bapa. Allahnya kalian itu Sang Bapa. Bapaknya siapa? Bapaknya Sang Firman, yaitu Sang Kristus. Jadi ya Allah, keringat dingin Bunda ngebahasnya ini sampai begini-begini jatuhnya. Ini maaf ya, nggak menghina ya, maksudnya jadi Bunda tuh jadi kayak. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, berbahagia. Oke sahabat-sahabat, langsung aja ya. Pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan ya. Jadi ceritanya di video yang kemarin, yaitu video yang ini ya. Apakah Frans Donald kadrun? Ya, jadi ceritanya begini ya, buat teman-teman yang baru atau belum paham atau belum tahu ceritanya ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya membuat video ini. Video ini membongkar kebohongan publik yang sudah dilakukan oleh Romo Daniel Biantoro ya, yang terkesan sekali berupaya membentur-benturkan antara ajaran Islam dengan ajaran Kristen, antara ajaran Al-Quran dengan ajaran Alkitab ya. Oleh Romo Daniel Biantoro berupaya dibenturkan, dibeda-bedakan, dipermusuhkan. Nah, jadi semangat atau spiritnya Daniel Biantoro itu beda dengan saya. Kalau saya adalah mempertemukan atau mencari titik temu ya, kalimatun sawah ya, titik temu semua agama ya. Karena semua agama itu sejatinya luhur. Buddha, Hindu Dharma, ya, Yudaisme, Kristen, Islam ya. Sehingga semua agama mengandung kebenaran-kebenaran atau inti substansi kebenaran yang sama. Itu spirit yang saya sering kabarkan ya. Tetapi beda dengan Daniel Biantoro ya, si pendiri Gereja Ortodok Indonesia ya. Nampak sekali dia ada kebencian atau ketidaksukaan yang dalam terhadap Islam dan Al-Quran ya. Ya mungkin karena dulunya dia ngaku dia mantan Islam begitu ya. Kemudian jadi pendiri Gereja Ortodok Indonesia. Akhirnya pengajaran-pengajarannya seringkali berupaya membentur-benturkan ajaran Islam dengan ajaran Kristen, ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus, ajaran Al-Quran dibentur-benturkan dengan ajaran Alkitab. Ya, sehingga melalui video yang lalu saya sudah bongkar salah satu atau sebagian dari pembodohan publik dan penipuan publik yang sudah dilakukan oleh Daniel Biantoro ini. Dan atas tindakan saya atau warta yang saya sampaikan secara bloko suto, blak-blakan ya, tanpa tedeng aling-aling ya. Kemudian banyak orang yang memberikan respon dan agak
kebakaran jenggot ya. Sehingga sebagian dari orang-orang itu menuduh saya sebagai kadarun alias kadrun. Sehingga untuk mereaksi tanggapan komentar-komentar yang menuduh saya sebagai kadrun, kemudian saya menyajikan video yang lalu, yang ini. Nah, jadi buat teman-teman yang belum menyimak 2 video terdahulu, silahkan disimak baik-baik ya. Karena pada video kali ini masih berkait erat dengan 2 video-video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan beberapa komentar dari komentator untuk saya tanggapi. Ya. Kembali kita baca dulu deh komentar dari Meta Yuna ya. Oh ya, pertama-tama teman-teman saya ucapkan thank you very much ya. Sukron hatsiron ya. Matur suksume ya. Matur nuwun buat semua teman-teman yang sudah memberikan komentar. Baik komentar yang setuju, yang mendukung, maupun komentar-komentar yang nyinyir ya. Semuanya saya apresiasi dan saya hargai. Terima kasih teman-teman ya. Oke, kita mulai lagi ya dengan komentar dari Meta Yuna. Oke, lagi-lagi komentar dari Meta Yuna. Oke, langsung kita baca ya. Ini lanjutan dari video yang kemarin teman-teman ya. Meta Yuna menanggapi. Demikian komentarnya. Jelas dong Mas Frans, karena dia dalam kurung Isa berdoa dia masih hidup. Kenapa? Aku dilahirkan. Gak saya cantumin karena udah terjadi kelahiran. Contoh, saya berdoa semoga kesejahteraan dilimpahkan pada hari kematian saya. Pertanyaannya, apakah saya udah mati ketika berdoa seperti itu? Belum dong. Belum dong. Saya masih hidup Mas Fran. Nah, ini dalam hal ini sebenarnya Meta Yuna kurang teliti ya. Kalau Anda membaca versi Al-Quran lainnya ya, kata semoga itu nggak ada. Ya, dalam terjemahan Al-Quran versi yang lain ya. Selain yang Anda baca ya, kata semoga itu nggak ada. Apalagi itu dikatakan ada Isa alaihi salam. Alaihi salam itu artinya sudah diselamatkan. Jadi Musa alaihi salam, Musa yang telah diselamatkan. Isa alaihi salam, Isa yang sudah diselamatkan. Beda dengan SAW atau Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sallallahu itu semoga dia diselamatkan. Nah, tapi kalau Isa enggak, dia sudah pasti selamat dan sudah diselamatkan. Kembali ke surat Maryam ya, ayat 33 sampai 34 ya. Dalam Al-Quran terjemahan yang lain dikatakan demikian. Dan keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Demikianlah kejadian putra Maryam. Itulah perkataan yang benar yang mereka meragukannya. Nah ya, jadi kalau Meta Yuna mempermasalahkan kata semoga, ya, Anda pun salah ya. Karena kalau Anda mengutip Al-Quran yang ada kata semoganya, itu kan semoganya juga dikutipkan atau dituliskan di awal dari kata sebelum aku dilahirkan ya. Dan semoga keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat ya, kan begitu. Nah ya, tapi sebenarnya kata semoga itu jangan dipahami sebagai belum terjadi ya, tapi sudah terjadi ya. Apalagi ini Al-Quran kan kisahkan di sekitar tahun 700 Masehi. Sedangkan kejadian kelahirannya Yesus atau Isa itu sudah di abad pertama. 700 tahun yang lalu. Kematiannya, kebangkitan, keterangkatan ke surga, semua sudah terjadi 700 tahun yang lalu. Jadi kalau Anda bilang belum terjadi ya, Anda salah tafsir, wahai Meta Yuna. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini yang penting Meta Yuna. Di sini Anda mengatakan gak ada sangkut pautnya dengan Al-Maidah 46 dan Yunus 94. Nah, ini masalahnya ya. Nanti saya akan jelaskan. Karena udah jelas bahwa Isa diangkat ke hadiratnya. Berarti belum meninggal apalagi bangkit. Sesuai An-Nisa 158. Nah, itu kan menurut tafsiran Anda. Anda membaca ayat An-Nisa 157.
tanpa mempedulikan ayat-ayat yang tertulis dalam Injil. Nah, perhatikan penekanan saya. Anda membaca ayat Anisa 157, ditafsirkan sendiri, diasumsikan sendiri, tanpa mempedulikan ayat yang begitu banyak tertulis dalam Injil. Loh, mengapa kok di Injil? Nah, ini yang nanti akan saya jelaskan. Ketika Anda mengatakan, jadi ngapain diarahkan ke Yunus 94 dan Al-Maidah 46? Nah, ya. Jadi begini, mengapa ketika Anda membaca satu ayat Al-Quran, kemudian Anda tidak boleh menafsirkan seenaknya sendiri atau mengasumsikan sendiri, tetapi Anda juga harus memperhatikan ayat-ayat yang lain. Karena Al-Quran ini kan satu kesatuan, berkesinambungan. Nah, kalau Anda membaca Al-Quran tanpa memperhatikan seluruh ayat, bisa-bisa salah tafsir dan menganggap Al-Quran itu banyak banget kontradiksi. Banyak pertentangan, perbedaan-perbedaan, kontradiksi. Ya, oke. Hubungannya apa? Nah, di sini Anda tanya. Jadi ngapain diarahkan ke Yunus 94 dan Al-Maidah 46? Ya. Yunus 94 adalah ayat yang mengatakan jika ada keraguan-raguan tentang apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu dalam yang kemudian tertulis dalam Al-Quran, ya, tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Nah, pembaca kitab sebelumnya adalah orang-orang Yahudi dengan kitab Taurat dan pendeta-pendeta Nasrani, ya, dengan kitab-kitab Injil. Nah, kemudian Al-Maidah 46 jelas memberitahu seluruh dunia bahwa di dalam Taurat dan Injil ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah 46. Nah, mengapa kita harus memperhatikan Al-Maidah 46 dan Yunus 94? Karena itu tadi, Al-Quran ini kan berkesinambungan. Jadi begini, kalau Anda membaca ayat-ayat Al-Quran, jangan satu ayat Anda cuplik kemudian Anda tafsirkan sendiri. Seenak jidat, nggak boleh. Cara yang tepat menafsirkan Al-Quran adalah harus Al-Quran bi Al-Quran. Quran bil Al-Quran. Ini kalau bahasa dalam dunia kekristenan, Scriptura, interpres Scriptura. Ayat kitab suci diinterpretasikan atau dijelaskan atau menjelaskan ayat kitab suci yang lain. Jadi biarlah kitab suci menjelaskan dirinya sendiri. Itu namanya Scriptura, interpres Scriptura. Nah, sama halnya ketika kita membaca kitab suci Al-Quran. Al-Quran bi Al-Quran. Quran bi Quran. Ayat Al-Quran diterangkan oleh ayat Al-Quran itu sendiri. Ayat Al-Quran yang ini menjelaskan ayat Al-Quran yang itu. Ayat Al-Quran yang itu diterangkan oleh ayat Al-Quran yang ini. Nah, itu namanya Quran bi Quran atau Scriptura, interpres Scriptura. Ya, ini penting sekali. Ya, saya kasih contoh. Ketika Anda membaca istilah anak Allah yang ada di Alkitab. Kalau Anda hanya membaca satu kata, anak-anak Allah atau Yesus disebut anak Allah. Orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi juga disebut anak-anak Allah. Kemudian Anda artikan sendiri, Anda asumsikan, imajinasikan sendiri. Oh, Allah punya anak. Jadinya bisa kayak Habib Rizik nanti. Kok Tuhan punya anak? Emang bidannya siapa? Loh, ya. Ya, tetapi kalau Anda membaca Alkitab dengan cara atau metode Scriptura, interpres Scriptura, ya, ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Atau ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Ya, maka ketika Anda membaca kata anak Allah, tidak diartikan sendiri. Anda cari penjelasannya di ayat-ayat yang lain. Nah, ketika Anda membaca anak Allah di satu ayat dengan penjelasan di ayat-ayat yang lain, langsung ketahuan dengan jelas. Oh, ternyata istilah anak Allah maksudnya adalah menurut Matius 5 ayat 9. Orang-orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Oh, anak-anak Allah itu sebutan bagi para pembawa damai toh, ya. Jadi bukan
Allah kawin mawin terus beranak pinak, bukan. Itu menurut Matius 5 ayat 9. Kemudian menurut Lukas ya, menurut Injil Lukas pasal 6 ayat 35. Di sini dikatakan, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharap balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, jadi di sini arti anak Allah ternyata adalah orang-orang yang penuh kasih. Ya. Kemudian Yohanes 1 ayat 12. Ini menjelaskan tentang arti makna anak Allah ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Oh, ternyata anak Allah juga berarti orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai Kristus, Yesus sebagai utusan Allah, dan Yesus sebagai terang dunia. Maka orang-orang itu disebut sebagai anak-anak Allah. Oh, ya. Jadi kalau Anda mau menerima Isa sebagai Al-Masih, Isa sebagai juru selamat, ya, Al-Masih itu kan artinya orang yang diurapi untuk menjadi juru selamat. Ya. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Maka Anda boleh disebut sebagai anak Allah juga. Ya. Kemudian, ini banyak. Menurut 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan, lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Loh. Jadi orang yang dikasih oleh Allah disebut sebagai anak-anak Allah. Loh ya. Kemudian di Galatia juga ada, di surat Roma juga ada, di Injil Yohanes ya. Bahkan kalau di Injil Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 itu jelas dikatakan anak-anak Allah yaitu orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging ya. Jadi bukan dari hubungan seks, sperma ketemu ovum, cerot, kemudian jadi anak, jadi bayi. Bukan ya. Ini jelas banget di Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 ya. Saya ulangi ya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah ya. Jadi anak-anak Allah yaitu bla 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 bla. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki. Loh ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan nafsu seks manusia. Tidak ada kaitannya istilah anak Allah dengan hubungan seks ya. Ya. Sangat tegas di ayat ini. Pengertian anak Allah tidak bersifat jasmani. Nah, ini contoh teman-teman. Tetapi kalau Anda membaca Alkitab muncul istilah anak Allah tanpa memperhatikan, tanpa melakukan skriptura, interpret skriptura, ya, tanpa membandingkan ayat, menjelaskan ayat, jadinya seperti Habib Rizik. Kok Tuhan punya anak? Emang bidannya siapa? Ya, bingung, nggak ngerti. Ya. Mengartikan istilah anak Allah seenak jidatnya sendiri, tanpa melakukan skriptura, interpret skriptura, tanpa memperhatikan ayat-ayat yang lain. Nah, ya. Jadi, membaca satu ayat dalam kitab suci itu harus disinambungkan. Ditafsirkan dengan memperhatikan penjelasan-penjelasan, interpretasi-interpretasi dari ayat-ayat yang lain. Sebagai satu contoh lagi ya, ketika orang membaca istilah Allah Bapa yang ada di Alkitab ya. Jadi, dalam budaya tradisi Yahudi dan tradisi biblical ya, atau tradisi Alkitab dia ya, Allah yang maha kuasa, Tuhan yang asli ya, yang disebut juga sebagai Yahweh atau Yehova, itu juga disebut sebagai Bapa ya, atau Allah Bapa. Ini tertulis jelas dalam kitab Yesaya. Yesaya 63 dan juga Yesaya 64.
menuliskan bahwa Yahweh adalah Bapa kita. Yahweh itulah Bapa. Lah, tapi kalau orang nggak ngerti, loh kok Allah disebut Bapa ini maksudnya bagaimana? Jadinya bingung. Ya, padahal istilah Bapa adalah ingin menunjukkan kedekatan antara sang pencipta dengan ciptaannya. Begitu dekat, dekat banget. Ya, maka ada istilah Bapa. Nah, tetapi kalau orang nggak ngerti, ya jadinya bisa seperti Bunda Korla. Ya, Bunda Korla ini videonya cukup viral di TikTok ya. Ketika dijelaskan tentang Allah sebagai Bapa, Bunda Korla bingung. Nah, karena dia tidak paham budaya tradisi Yahudi. Demikian cuplikan videonya. Bunda Korla kebingungan dan kemudian menjadi bahan tertawaan ini. Istilah Allah Bapa yang ada di Alkitab jadi bahan tertawaan. Ini. Oh, jadi dalam agama Kristen Allahnya punya bapak. Itu Bunda, bukan berarti Allah itu punya Bapa, bukan. Bu, jadi istilahnya berarti jadi Allahnya orang Kristen tuh ya Allah. Allahnya Kristen itu ya Sang Bapa itu Allah kami. Bunda nggak paham dengan agama. Jadi gini. Allahnya Bapak itu ya Allah. Allahnya kami adalah Sang Bapa. Allahnya kalian itu Sang Bapak. Sang Bapaknya Bapa. siapa? Bapaknya Sang Firman, yaitu Sang Kristus. Jadi ya Allah keringat dingin Bunda ngebahasnya ini sampai begini-begini jatuhnya. Ini maaf ya nggak menghina ya. Maksudnya jadi Bunda tuh jadi kayak Nah, jadi ya, kembali ke komentar dari Meta Yuna tadi ya. Yang mempermasalahkan mengapa ketika saya membaca ayat Al-Quran dan Anda membaca ayat Al-Quran, saya menganjurkan Anda harus melakukan Quran bi Al-Quran atau Scriptura interpret Scriptura. Jadi ketika Anda membaca surat An-Nisa 157, tidak boleh lepas dari ayat yang lain, yaitu ayat Yunus 94. Ketika Anda membaca ayat yang tidak jelas di Quran, ya kemarin sudah saya kasih contoh, siapa anak Ibrahim yang akan dikorbankan tapi nggak jadi. Di Al-Quran kan nggak jelas. Bagaimana supaya jelas? Nah, Yunus 94 memberitahu kita. Kalau ada keraguan, tanyakanlah kepada pembaca kitab sebelum kamu. Ini loh namanya Al-Quran bi Al-Quran. Ya. Jadi ayat Al-Quran yang bicara tentang anak Ibrahim yang akan dikorbankan, ini kan ayatnya nggak jelas. Tetapi Yunus 94 memberitahu. Kalau kamu mau tahu atau kamu bingung, bimbang dan ragu, tanyakan kepada pembaca kitab sebelum Nabi Muhammad. Nah, kalau Anda kemudian bertanya kepada orang-orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi, pembaca kitab Torah, pendeta-pendeta Nasrani yang baik, pembaca kitab Injil, jadinya jelas. Oh, di dalam Torah dan Injil jelas, banyak sekali. Bolak-balik dinyatakan, anak Ibrahim yang akan dikorbankan adalah Ishak, ya, bukan Ismail. Kemudian orang bilang, loh tapi disebut anak yang tunggal. Ishak disebut anak tunggal. Apa maksudnya? Padahal anak yang tunggal kan pada saat itu bukan Ishak, tapi Ismail. Nah, Anda lakukan lagi Scriptura, interpret Scriptura. Istilah anak tunggal dalam budaya tradisi Yahudi itu apa? Ternyata beda dengan di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia anak tunggal maksudnya anak yang satu toktil. Ternyata dalam istilah bahasa, tradisi, sastra Alkitab, ya, sebutan anak tunggal itu tidak selalu berarti anak semata wayang atau anak satu toktil, bukan. Tapi anak tunggal artinya anak pilihan, anak perjanjian. Loh. Pemahaman seperti ini bisa dipahami ketika kita melakukan Scriptura, interpret Scriptura. Memahami satu ayat dengan pemahaman atau interpretasi penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat yang lain. Ya, bisa ditangkap ya. Nah, jadi jelas. Oh iya ya, Ishak disebut anak tunggal, maksudnya adalah anak perjanjian.
Bukan berarti anak sematawayang satu toktil, bukan ya. Itu satu contoh. Nah, kembali tadi, ketika Anda juga membaca misalkan surat An-Nisa 157 yang mengisahkan. Kalau Anda baca An-Nisa 157 ya, Anda akan terkesan seakan-akan Yesus atau Isa tidak disalibkan. Tetapi kalau Anda membaca dari ayat 155, 156, 157, 158 dan seterusnya, itu jelas mengisahkan bahwa itu adalah perdebatan orang-orang Yahudi yang berselisih paham. Nah, itu pernah saya ulas sebenarnya teman-teman. Saya ulas sedikit ya, singkat ya. Di buku ini penulisnya orang Islam ini. Namanya Ibrahim Abdullah ya. Buku bacaan wajib Islam Kristen. Isa alaihi salam dalam Al-Quran. Mengenal sang kalimatullah atau firman Allah. Dan rohullah lebih dekat. Ya. Jadi Isa di dalam Al-Quran juga selain disebut sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai al-masih atau juru selamat, tetapi juga disebut sebagai kalimatullah atau firman Allah dan roh Allah. Nah, di buku ini penulisnya juga menjelaskan bahwa surat An-Nisa 157 itu sama sekali tidak menyatakan dengan tegas bahwa Isa betul-betul tidak mati disalib. Enggak. Tapi itu kisah tentang orang-orang Yahudi yang berselisih paham. Di ayat 158-nya ditegaskan, tetapi yang benar Isa diangkat. Kalau soal Isa matinya bagaimana, mereka berselisih paham. Nah, kira-kira begitu. Saya tidak ulang lagi lebih detail ya, saya sudah jelaskan di video terdahulu. Nah, tetapi kalau kita mau tahu bagaimana sih sebenarnya kematian Isa, nah makanya perlu melakukan Quran bi Al-Quran. Ayat Al-Quran diterangkan oleh ayat Al-Quran. Maka saya mengatakan kepada Metayuna, Anda bingung menafsirkan An-Nisa 157 atau Anda salah tafsir? Supaya nggak salah tafsir dan bingung, Anda harus mematuhi Yunus 94 dan juga Al-Maidah 46. Al-Maidah 46 itu mengatakan bahwa di dalam Injil ada cahaya dan petunjuk. Nah, kalau Anda cuma baca satu ayat An-Nisa 157 kemudian ditafsirkan di kotak, pokoknya di situ harus diartikan Isa tidak mati disalib. Itu kan sakarepmu. Kamu tidak memperhatikan ayat Al-Quran yang lain. Sementara ayat Al-Quran yang lain mengatakan Yunus 94. Jika ada keraguan, tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Jika pembaca Al-Quran ragu, loh ini sebenarnya Isa ini mati disalib apa enggak sih? Kemudian dibangkitkan hidup kembali bagaimana? Diangkat ke surga bagaimana? Makanya metode Quran bi Al-Quran berlaku di sini. Ayat Quran menjelaskan ayat Quran. Dan dalam ayat Quran Yunus 94 dan Al-Maidah 46 diberitahu kita bahwa kita disuruh mencari penjelasan dari kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Mengapa? Karena menurut Al-Maidah 46, Taurat dan Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah. Jadi kalau Anda membaca satu ayat Al-Quran tanpa cahaya, tanpa petunjuk, ibaratnya ya, Anda tengah malam gelap gulita tanpa cahaya, tanpa petunjuk. Anda mau pergi ke kota, tapi tidak ada cahaya dan petunjuk sama sekali. Meraba-raba jalan gitu ya. Jalan meraba-raba, megang pohon. Bukan nyampe ke kota. Anda bisa-bisa kejebur jurang atau tersesat ke tengah hutan belantara. Nah, demikianlah orang-orang yang sering membaca Al-Quran tanpa cahaya dan petunjuk dari Taurat dan Injil, jadinya salah tafsir. Hati-hati loh. Salah tafsir itu bahaya loh bang, kata Samara. Soalnya bahaya nih, salah tafsir tuh bahaya loh bang. Ya, sehingga jangan heran hari ini banyak orang yang ngaku ulama, ngaku imam besar, imam setengah besar. Ya. Itu perbedaan tafsirnya beda-beda banget. Imam Syafi'i beda tafsir dengan Imam Hambali, beda tafsir dengan Imam Maliki, beda tafsir dengan Imam Hanafi. Ulama ini beda tafsir dengan ulama itu, beda tafsir dengan ulama itu. Mengikuti hadis, wah hadis ada jutaan hadis. Ada yang katanya sahih, ada yang katanya dhaif, meragukan, bahkan ada banyak hadis-hadis yang dianggap palsu.
Semua ini kan membuat orang jadi bingung menafsirkan Al-Quran ketika dirujukkan kepada hadis. Quran sekitar tahun 700, kemudian hadis muncul 300-400 tahun kemudian. Tafsiran dari banyak orang yang berbeda-beda. Ya, itulah yang terjadi. Maka Islam pecah dalam banyak kelompok dan golongan. Tetapi kalau mau taat Al-Quran, Yunus 94 tadi, jika ada keraguan, tanyakan kepada pembaca kitab sebelum kamu. Yunus 94. Al-Maidah 46. Ya. Injil di dalamnya ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya kalau orang tidak bertakwa ya membaca Al-Quran tanpa Injil, tanpa Taurat. Ya jadinya seperti sekarang. Pecah, nggak jelas. Suka berdebat, katanya Buya Syakur. Itu laula daf'allahi nasa. Kamu ini bodoh, kamu ini terbelakang, kamu ini tukang gulet. Ya, apa yang kau banggakan? Bertengkar, goblok, terbelakang. Kok merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Nggak paham-paham. Iya, bertengkar, goblok, terbelakang. Kok merasa paling hebat sendiri? Gimana sih? Nggak paham-paham. Umat Islam itu terbelakang, goblok, tetapi merasa paling benar sendiri. Kok nggak paham-paham? Nah, ya inilah yang terjadi. Gara-gara membaca Al-Quran seperti metayuna. Satu ayat ditafsirkan sakarepe dhewe. Nggak boleh. Anda harus Al-Quran menjelaskan ayat Al-Quran yang lain. Al-Quran dijelaskan ayat Quran yang lain. Ya, Quran bi Quran. Al-Quran bil Al-Quran. Begitu ya. Ya, jadi jelas ya buat komentator atas nama Metayuna yang unyu-unyu ya, yang mengatakan bahwa gak ada sangkut pautnya dengan Al-Maidah 46 dan Yunus 94. Ya, Anda salah ya. Justru sangat berkaitan erat ya dengan Yunus 94 maupun Al-Maidah 46 ya. Membaca ayat Al-Quran manapun itu erat kaitannya dengan Taurat dan Injil. Mengapa? Karena di dalam Taurat dan Injil ada cahaya dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah 46 ya. Jadi kalau Anda mengatakan, jadi ngapain diarahkan ke Yunus 94 dan Al-Maidah 46 ya? Bukan diarahkan ya. Tetapi kita harus memperhatikan amaran, himbauan yang tertulis dalam Al-Maidah 46 dan Yunus 94. Oke, gitu aja ya. Sekali lagi terima kasih buat Metayuna yang unyu-unyu ya. Jadi meskipun pendapat Anda ini salah kaprah ya, tetapi setidaknya pernyataan atau komentar Anda itu mewakili orang-orang lain yang juga masih sering salah kaprah seperti Anda. Ya, menafsirkan Al-Quran tanpa cahaya dan petunjuk dari Taurat dan Injil. Ya, bisa salah tafsir dan tersesat. Oke, sekarang sekaligus saya izin menjawab beberapa komentar-komentar lainnya ya dari para komentator. Teman-teman, saya tidak bisa menjawab semua, setiap komentar saya tanggapi, tidak ya. Tetapi saya akan tanggapi sebagian aja ya. Misalkan komentar dari Bambang Bravo ya. Terima kasih Pak Bambang Bravo yang mengatakan, karena Frans ini gak jelas arahnya. Nah ya, Anda berpikir bahwa tujuan channel Warta Kabar Baik ini gak jelas arahnya, atau apa yang saya sering wartakan dan beritakan gak jelas arahnya ya, berarti Anda kurang sering menyimak video-video terdahulu. Orang-orang yang sudah menyimak video-video terdahulu niscaya paham, jelas, ceto welo-welo arah pewartaan kabar baik, kabar gembira, Ewangelion, Injil. Yang sering saya sampaikan adalah saya memberitakan titik temu, kalimatun sawah, ya, persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan, semua agama. Ya, karena entitas atau substansi dari pemberitaan semua agama itu intinya sama. Ya, mau Anda pakai istilah bahasa Arab, mau pakai istilah biblical atau istilah Kristen,
mau pakai istilah Hindu Dharma, istilah Buddha, istilah Yahudi, istilah Jawa, istilah Sunda, semua intinya sama. Nah, hal-hal seperti itulah yang saya beritakan. Sehingga sekali lagi, Pak Bambang Bravo, jika Anda masih berpikir bahwa karena Frans ini gak jelas arahnya, ya adalah karena Anda belum paham dan kurang banyak menonton video-video saya. Oke, jadi buat Pak Bambang Bravo dan juga orang-orang lain yang masih sering gagal paham atau belum paham arah tujuan, visi dan misi dari channel Warta Kabar Baik ini, silakan simak terus video-video di channel Warta Kabar Baik. Jangan hanya video yang terkemudian, tapi juga video-video terdahulu. Oke, sip. Kemudian komentator atas nama Filipus Sukiyana. Nah, terima kasih ya Mas Bro Filipus Sukiyano. Komentarnya agak nyinyir ini ya, mengatakan bahwa channel ini sudah tidak bisa dipercaya lagi sekarang. Waduh ya, kata Filipus Sukiyana. Oke, pertama-tama sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat komentar Anda ya. Memang jawaban saya, Anda jangan percaya atau jangan gampang atau asal percaya dengan channel ini. Jangan asal percaya. Tetapi percaya itu jangan sama saya ya. Percaya itu harus kepada Tuhan yang asli. Sekali lagi ya. Anda jangan gampang atau asal percaya dengan saya atau kepada siapapun. Tapi percayalah kepada Tuhan yang asli. The true God. Ya. Yang mana? Nah, Tuhan yang asli adalah Tuhan atau Allah yang asli adalah yang oleh Yesus disebut Bapa di dalam aku. Ya, yang sama Yesus katakan, Bapa kami yang ada di surga. Nah, Allah Bapa itulah Tuhan yang asli. Yang kata Yesus, Allah Bapa ada di dalam aku. Dan Yesus juga mendoakan murid-muridnya. Anda bisa baca di Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Allah Bapa juga berada di dalam diri para murid. Loh ya. Jadi yang di dalamnya ada Allah Bapa bukan cuma Yesus, tapi semua murid-murid Yesus juga bisa merasakan bahwa ada Allah Bapa di dalam dirinya. Nah, inilah Allah yang asli ya. Juga Allah yang asli ini adalah yang kata Paulus ya. Allah di dalam semua. Ya, Allah itu di dalam segala sesuatu. Kata Paulus ya. Itu tertulis di 1 Korintus 15 ayat 28. Dan perhatikan baik-baik ya. Allah yang diberitakan oleh Paulus ini juga Allah yang diberitakan oleh Yesus Kristus dan para nabi dan para rasul yang tertulis di Alkitab. Yang di dalam surat Roma ya, surat Paulus kepada jemaat di Roma ya, pasal 3 Anda baca di ayat ke-29. Tegas mengatakan bahwa Allah yang diberitakan oleh Paulus adalah Allahnya segala bangsa. Ya. Demikian tertulis. Roma 3 ayat 29. Atau adakah Allah hanya Allahnya orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Loh, tegas ya. Jadi Allah yang diberitakan oleh Paulus yang dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Paulus berkata, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Paulus tegas ya mengatakan Allahnya Paulus adalah Allah Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, di dalam Roma pasal 3 ayat 29 Paulus menegaskan Allah yang diperkenalkan sebagai Bapa itu satu-satunya Allah yang benar. Ini juga Allah segala bangsa. Jadi termasuk Allahnya bangsa Amerika, bangsa Eropa, bangsa Indonesia. Allahnya juga bangsa Arab. Allah yang disebut dalam bahasa Arab Subhanahu wa ta'ala. Yang maha Subhanahu wa ta'ala itu artinya Allah yang maha suci dan maha tinggi. Inilah Allah yang dalam surat Roma pasal 3 ayat 29 oleh Paulus dikatakan Allahnya segala bangsa. Sebagaimana hal ini sebenarnya sama pesannya dengan ayat suci Al-Quran yang mengatakan dalam surat Qaf ya, surat 50 ayat 16.
Allah lebih dekat dari urat leher kita. Loh ya. Jadi kalau katanya Paulus, Allah di dalam semua. Kata Yesus, Allah atau Bapa di dalam kita. Ya. Kata Al-Quran juga, Allah lebih dekat dari urat lehermu. Ya. Dan di dalam surat Al-Hadid, ya, surat ke-57 ayat 4 juga dikatakan, Allah atau Tuhan yang asli itu bersama kita, bersamamu, dimanapun kamu berada. Dan juga dalam surat yang lain dikatakan, Allah itu meliputi segala manusia dan meliputi segala sesuatu. Nah, jadilah buat Pak Filipus, ya, percayalah kepada Allah yang demikian. Allah yang asli, ya. Jangan gampang percaya sama saya, ya. Percayalah kepada yang meliputi diri saya, yang menguasai Frans Donald, yang berada lebih dekat dari urat leher Anda dan urat lehernya Frans Donald. Dialah Tuhan yang sejati. Percayalah kepadanya. Kemudian terima kasih juga atas komentator dari pemilik akun Suryanto Yanto, ya, yang memberikan komentar begini. Memang kesan saya Frans Donald itu sok paling pinter dan paling benar dan laku lajak. Overacting. Waduh, ya. Oke, langsung aja saya tanggapi, ya. Apapun kesan Anda terhadap saya, ya itulah saya. Itulah Frans Donald yang ada di pikiranmu. Wah, ya. Kalau dalam kitab suci dikatakan, Allah yang maha kuasa akan menjadi seperti apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi manusia yang hidupnya galau mungkin berpikir Allah itu jahat, Allah itu gila, Tuhan itu jahat, Tuhan itu nggak waras. Ya, maka Allah akan menjadi seperti yang dipikirkan oleh orang itu. Orang yang dari kecil merasa bersyukur, hidup ini indah, mengatakan Allah maha baik, Allah sangat indah, Allah maha cinta, maha kasih, maha wow, maha keren. Ya. Intinya Allah akan menjadi seperti apa yang dipikirkan oleh setiap kepala-kepala yang memikirkannya. Nah, demikian juga dengan Frans Donald. Ya. Dalam diri Frans Donald, yang dimana nafasnya berada di tangan Allah. Yang di dalam diri Frans Donald ini ada zat Allah yang maha tinggi. Ada roh Allah yang sangat mulia. Sehingga saya bisa bergerak di dalam Allah. Saya bisa hidup di dalam Allah. Saya bisa berada di dalam Allah. Allah meliputi seluruh sel-sel tubuh saya. Nah, ya. Nah, jika Allah akan menjadi seperti apa yang dipikirkan oleh manusia, begitupun Frans Donald. Frans Donald akan menjadi seperti apapun yang Anda pikirkan. Anda yang berpikir, oh Frans Donald ini orangnya ganteng, pakai banget, ya. Maka saya akan menjadi seperti itu dalam benak Anda. Anda yang berpikir, Frans Donald ini gendeng, gila, jancuk, ya, bangsat, ya. Maka Frans Donald akan menjadi seorang jancuk, bangsat bagi Anda. Ya. Anda yang berpikir Frans Donald ini jenius, cerdas, ya. Maka Frans Donald akan menjadi seorang yang jenius dan cerdas bagi Anda. Anda yang berpikir Frans Donald ini ODGJ, ya. Maka Frans Donald akan menjadi seorang ODGJ bagi Anda. Ya, jadi apapun yang orang pikir tentang Frans Donald, itulah Frans Donald dalam benak, dalam pikiran masing-masing orang. Ya. Frans Donald akan menjadi apa sebagaimana yang dipikirkan oleh setiap orang atau setiap ego manusia yang memikirkannya. Nah, ini sekarang komentar yang mengatakan bahwa saya adalah ODGJ, ya. Komentar dari akun Edo Saputra, ya, mengatakan bahwa Donald bebek, wah, ya. Terima kasih Edo Saputra yang mengatakan demikian. Donald bebek jadi guru ngibul kobal kabul. Ada tanda-tanda gejala ODGJ. Wah, oke, langsung saya tanggapi. Kalau Anda menyebut saya ngibul, ya, Anda salah paham, ya, atau Anda masih kadrun pikirannya. Anda pikirannya masih butek dan kotor, sehingga Anda tidak bisa melihat
Pernyataan-pernyataan jujur, tegas, dan berani yang saya sampaikan tanpa tedeng aling-aling, ya, tanpa basa-basi, ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau Anda mengatakan ada tanda-tanda gejala ODGJ, wah, betul sekali, asli. Saya Frans Donald adalah seorang ODGJ. O, orang. D, dengan. G, gagasan-gagasan. J, jujur. Lah, ya, jadi saya ini asli ODGJ, yaitu orang dengan gagasan-gagasan yang jujur, ya. ODGJ, orang dengan gagasan-gagasan jujur. Nah, ya, memang kejujuran ini kadang ada ungkapan kulil haq walau kana muron, bahasa Arab itu, ya, artinya katakanlah kebenaran walaupun pahit. Nah, kebenaran ini juga termasuk kejujuran, itu memang seringkali pahit bagi orang-orang yang tidak biasa jujur, ya. Itu tanggapan saya. Kemudian komentar atas nama akun Putu Marta. Ya, terima kasih. Beli Putu. Ini kalau orang Bali manggilnya Putu, ya. Nggak tahu ini orang Bali atau bukan, ya. Komentarnya, Mas Frans Donald, salut objektivitas berpikir Anda. Akan lebih baik lagi bila Anda berkenan pelajari lagi lebih dalam tentang Alkitab. Nah, oke, langsung deh saya jawab, ya. Sahabat-sahabat, perlu diketahui, saya belajar Alkitab, ya. Saya mempelajari serius, tidak main-main, ya. Saya serius mempelajari Alkitab, bahkan ketika itu saya meninggalkan pekerjaan saya, ya. Tahun 96, 97 saya sudah kerja di hotel. Pertengahan 96 saya sudah training kerja di hotel. 97 saya dapat pekerjaan yang bagus, ya. Bahkan saya ditawarin kerja di Hotel Radisson waktu itu. Ya, saya kenal baik dengan General Manager Hotel Radisson Singapura dan Australia. Namanya Mr. Yap. Ya, Mr. Yap kalau datang ke Bali selalu ketemu saya diajak jalan-jalan, makan malam dan sebagainya, ya. Kemudian saya ditawari posisi yang sangat bagus, menjadi chef atau kerja di food and beverage, ya, di Singapura atau di Australia. Saya suruh pilih. Donald, kamu mau pilih di mana? Ya. Terserah, kamu mau pilih di Singapura atau di Australia, ikut saya, ya, karena dia pada saat itu Mr. Yap namanya, Mr. Yap, ya, orang Singapura tapi istrinya orang bule, ya. Dia manajer Radisson Singapura dan Australia. Saya ditawari kerjaan, ya, artinya saya mendapat kerjaan yang sangat bagus. Tetapi demi serius mempelajari Alkitab, saya meninggalkan pekerjaan itu. Beneran itu, saya tinggalkan tahun 98, saya tinggalkan pekerjaan itu. Dan kemudian saya bergabung di salah satu gereja pada satu namanya JKPN, Jemaat Kristus Penginjilan Nusantara. Ya, beberapa tahun kemudian namanya berubah. Sekarang namanya adalah GKDI, Gereja Kristus di Indonesia. Nah, jadi sejak tahun 1998, ya, saya mempelajari Alkitab sangat serius, ya. Buat teman-teman yang pernah bergabung di JKPN atau GKDI, pasti yang zaman dulu, ya, pasti tahu nama saya, Donald atau Frans Donald, ya. Saya dulu begitu cepat posisi saya, ya, sampai kemudian saya dijadikan pengajar di sana. Dan setiap hari dulu di JKPN, ya, Jemaat Kristus Penginjilan Nusantara itu, kita setiap hari ngajar orang, ya, bukan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, bukan, tapi setiap hari. Kalau ada waktu pagi ya pagi, kalau nggak siang atau sore atau malam, setiap hari, ya, kita mengajar orang. Pada satu saya mengajar orang beragama Islam, orang beragama Buddha, orang beragama Hindu, orang beragama Konghucu dan sebagainya, ya. Mengajar apa? Mengajar ayat-ayat Alkitab, ya. Jadi saya bukan hanya mempelajari Alkitab sejak tahun 98, ya, tapi tahun-tahun berikutnya saya sudah mengajar, ya. Saya seorang pengajar, ya, ketika saya bergabung di Jemaat Kristus Penginjilan Nusantara yang sekarang namanya menjadi GKDI, Gereja Kristus di Indonesia, ya. Jadi buat Pak Putu Marta yang menganjurkan saya untuk mempelajari Alkitab, ya, jawaban saya seperti itu tadi. Saya mempelajari Alkitab bukan baru kemarin sore, ya, tetapi sejak tahun 1998
Ketika anak-anak muda seusia saya mungkin masih kuliah, masih hahaha hihi, masih mikirannya bisnis, buat duit duniawi. Saya sudah fokus meninggalkan duniawi. Saya fokus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan dunia saya. Karir saya yang sangat bagus di perhotelan di Bali dulu ya. Saya tinggalkan demi mempelajari dan menjadi pengajar Alkitab. Begitu, sekilas info tentang diri saya. Terima kasih juga buat akun atas nama Purwo Prijono ya. Salut penjelasan Frans Donald sangat jelas. Tanggapi penjelasan saudara Helmi Yahya bahwa beliau bermaksud untuk menjelaskan tentang pemahaman Isa dalam Al-Quran dan Yesus dalam Injil. Tetapi penjelasannya lebih komplit Frans. Harap dimaklumin Ya, terima kasih ya atas nama Purwo Priyono. Ya, dan banyak komentar-komentar lain yang tidak bisa saya tanggapi satu demi satu ya teman-teman. Juga atas nama Subuh ya. Selalu ditunggu video barunya Bang Frans karena selalu objektif. Oke, terima kasih Mas Bro yang selalu setia menunggu. Thank you. Oke, kemudian komentar atas nama JC Wahyono ya. Isa dan Yesus kan memang beda Mas Fran. Ya, karena Anda berpersepsi, berasumsi, berhalusinasi beda ya. Sehingga Anda menganggap beda. Isa menurut Islam lahir di mana dan siapa saudaranya? Islam ya mengatakan tentang Isa, atau Isa menurut Islam bagaimana ya? Nabi Isa menurut Islam, menurut Yunus 94, kamu harus bertanya kepada pembaca kitab sebelum kamu. Nah, itu Islam yang benar. Jadi Isa yang benar menurut Islam yang benar adalah Isa yang tertulis dalam Injil. Mengapa? Al-Maidah 46. Karena di dalam Injil ada cahaya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau Anda bilang Isa menurut Islam lahir di mana? Nah, Isa menurut Islam yang benar lahirnya adalah sebagaimana tertulis dalam Injil. Nah, di Injil dijelaskan Isa lahir di kota Bethlehem. Kemudian tempatnya apa? Di rumahnya siapa? Di tempat apa? Waktu brojol, di mana? Itu tidak jelas. Alkitab tidak pernah menulis Isa dilahirkan di tempat apa enggak. Cuma diberitahu kotanya Bethlehem Yudea ya, di daerah Yudea, kotanya Bethlehem. Begitu aja. Nah, kalau Al-Quran di mana? Al-Quran lebih tidak jelas lagi. Tidak ada dikatakan Isa lahir di mana, tidak ada. Tetapi orang-orang yang pikirannya kotor alias kadrun, butek alias nggak bersih, ini yang suka memelintir. Katanya di Alkitab Yesus lahir di kandang domba. Padahal nggak ada. Anda cari ayat di Alkitab, nggak ada mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Kemudian juga katanya menurut Al-Quran Isa lahir di bawah pohon kurma. Padahal tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma. Nggak ada. Nah, jadi ya, ini banyak nih. Ada juga komentar atas nama EGC ya. Kemarin saya sempat baca ya. Kemudian juga komentar atas nama Henok Ritonga ya, yang mempermasalahkan tentang tempat lahirnya berbeda ya. Buat komentator atas nama EGC yang mengatakan Isa lahir di bawah pohon kurma. Nah, saya minta tolong Anda ya. Anda dan semua orang yang masih menghayal atau berhalusinasi bahwa menurut Al-Quran Isa lahir di bawah pohon kurma. Saya kasih waktu mulai sekarang. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 6 ya. Tanggal 6 November 2023. Saya kasih Anda waktu untuk mencari ayat Al-Quran yang tegas mengatakan bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma. Atau Maryam melahirkan Isa di bawah pohon kurma. Ya, tolong tunjukkan ayatnya kepada saya. Ya. Siapapun Anda, silakan. Tunjukkan, carikan ayatnya di Al-Quran yang mengatakan bahwa Maryam melahirkan Isa di bawah pohon kurma. Atau Isa lahir di bawah pohon kurma. Saya kasih waktu. Mulai dari sekarang 6 November 2023. Saya beri waktu tidak main-main ya. Saya kasih Anda waktu
1230 tahun. Ya. Jadi saya kasih Anda yang masih ngotot mengatakan bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma. Saya tidak ngasih Anda waktu, carilah dalam waktu 2-3 hari atau 1-2 tahun, 10 tahun enggak. Saya kasih Anda waktu 1230 tahun dari sekarang. Carilah ayat Al-Quran itu yang mengatakan bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma. Jadi nggak usah keburu teman-teman. Santai aja, Anda nyarinya serius ya. Waktu Anda masih panjang. 1230 tahun dari sekarang ya. Jadi saya tunggu Anda di sekarang tahun 2023. Ditambah 1230 tahun berarti tahun 3253. Wah. Ya, teman-teman ya. Ya, jadi ini hanya sebuah joke ya. Saya mengatakan saya memberi Anda waktu 1230 tahun. Artinya maksud saya adalah Anda mau dikasih waktu berapa banyak pun, Anda tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma. Sebab ayat itu memang tidak pernah ada. Selain hanya halusinasi dan angan-angan atau hayalan, imajinasi banyak orang saja. Nah ya, orang-orang yang suka mempertentangkan Isa di Al-Quran dengan Yesus di Alkitab selalu ngomong gitu. Isa di Al-Quran beda dengan Yesus di Alkitab. Isa kalau di Al-Quran lahirnya di bawah pohon kurma. Giliran suruh menunjukkan ayatnya, nggak bisa. Karena memang ayat itu tidak ada. Yesus di Alkitab itu lahir di kandang domba. Giliran suruh menunjukkan ayatnya, nggak bisa juga. Ya, artinya dogma yang mengatakan bahwa Isa di Al-Quran pasti beda dengan Yesus di Alkitab. Karena Isa lahir di bawah pohon kurma, Yesus lahir di kandang domba. Ini adalah ajaran hoax alias sahibul ngibul hikayat. Hanya dogma yang dibuat untuk membentur-benturkan Islam dengan Kristen. Hanya dogma, ajaran palsu yang dibuat oleh ustadz-ustadz, oknum-oknum ustadz kurang ajar ataupun pendeta-pendeta kurang ajar. Untuk membentur-benturkan Islam dengan Kristen. Al-Quran dengan Bible. Itu. Oke deh teman-teman ya, sekali lagi dengan segala hormat, maaf saya tidak bisa bacakan setiap komentar satu demi satu, tapi terima kasih banyak buat siapapun Anda yang sudah memberikan komentar-komentar ya, baik yang positif, yang semangat maupun yang nyinyir ya, bahkan menganggap saya sesat, menganggap saya kadrun, gila dan sebagainya. Terima kasih ya. Oke teman-teman, seperti biasa jika Anda merasa video ini baik untuk dibagikan kepada tetangga, sanak, famili, handai, tolan, sahabat, ya, silahkan bagikan video ini. Oke, tetap semangat ya. Rahayu Sagung Dumadi, semoga segala makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan, berbahagia. Semangat.